Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok yang pertama Lisa Rosalina NIM 32, yang kedua Tuti Indriani NIM 33, dan saya sendiri Tika Maulina Nuraini NIM 36. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema struktur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan subtema ada 6. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan penyusunan APBN, yang kedua dasar hukum APBN, yang ketiga struktur APBN, yang keempat siklus APBN, yang kelima prinsip penyusunan APBN, dan yang terakhir fungsi APBN. Langsung saja kita ke subtema yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan penyusunan APBN. APBN itu sendiri adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah setiap tahun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Isi dari APBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu tanggal 1 Januari sampai 31 Desember yang ditetapkan dengan undang-undang. Tujuan penyusunan APBN itu sendiri adalah mengatur keuangan negara dan perekonomian negara. Tujuan utama penyusunan APBN itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subtema yang kedua adalah dasar hukum APBN. Dasar hukum APBN yang pertama adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang nomor 2 itu sendiri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat 2 berbunyi, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 23 ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan subtema selanjutnya, yaitu struktur APBN. Nah, struktur APBN terbagi menjadi 3, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Seperti yang dijelaskan tadi, pendapatan negara yaitu berasal dari penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal baik dari pajak dalam negeri maupun perdagangan internasional atau pajak luar negeri. Selanjutnya tadi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak merupakan penerimaan negara yang dikelola dan ditanggung-jawabi oleh BPK, lalu akan dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya adalah struktur yang kedua adalah belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih negara. Nah, dalam belanja negara terdapat 2 jenis belanja negara, yaitu belanja pemerintah pusat, yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintahan pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Yang kedua, ada belanja daerah yang dibagikan ke pemerintah daerah dan masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah pembiayaan,
pembiayaan negara. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar dan kecilnya pembiayaan, yaitu asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi, dan kebijakan lainnya. Nah, pembiayaan ini terdapat dua jenis, yaitu pembiayaan dalam negeri, yaitu meliputi dari pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, serta penyertaan modal negara. Dan yang kedua adalah pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri itu meliputi penarikan pinjaman luar negeri dan terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Selanjutnya kita ke subtema siklus APBN. Nah, berikut adalah gambar dari siklus APBN. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran APBN. Dalam tahap ini akan dilaksanakan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan atau tahun -1. Misalnya untuk APBN tahun 2014 dilakukan pada tahun 2013, yaitu untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya adalah penetapan atau persetujuan Undang-Undang APBN. Nah, kegiatan penetapan atau persetujuan ini dilakukan pada APBN T-1 atau tahun -1 sekitar bulan Oktober sampai Desember. Nah, kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan perencanaan APBN dan rencana Undang-Undang APBN serta penetapan oleh DPR. Selanjutnya adalah pelaksanaan APBN. Jika tahapan kegiatan pertama dan kedua dilaksanakan pada APBN tahun -1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan atau tahun tersebut. Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Yang keempat adalah pelaporan dan perencanaan APBN. Tahap pelaporan dan perencanaan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN 1 sampai 31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang terdiri dari beberapa laporan keuangan. Selanjutnya, yang terakhir adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap terakhir di siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah pelaksanaan berakhir atau APBN tahun +1 sekitar bulan Januari sampai Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan pada tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun 2014. Nah, pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Baik, itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Materi selanjutnya adalah prinsip penyusunan APBN. Yang pertama, prinsip penyusunan APBN dari segi pendapatan dilakukan pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyebaran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Yang kedua, ada prinsip penyusunan APBN dari segi pengeluaran yang dilakukan atas 3 asumsi, yaitu yang pertama, hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan. Kemudian, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang terakhir adalah semaksimal mungkin menggunakan produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensial nasional. Subbab yang selanjutnya adalah fungsi APBN.
Yang pertama adalah fungsi alokasi, di mana anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan juga berfungsi untuk mengurangi pemborosan sumber daya dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, di mana alokasi tersebut bersifat umum. Misalnya, pembuatan jembatan, tanggul, jalan, ataupun perbaikan jalan. Fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi, yaitu pengeluaran negara yang digunakan untuk kepentingan atas dasar kemanusiaan, bantuan yang dicontohkan seperti dana pensiun, subsidi, maupun premi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, yaitu menjaga, memelihara, dan menstabilkan anggaran negara terhadap pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan telah yang direncanakan dalam APBN. Yang keempat ada fungsi pengawasan, yang berarti setiap penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan yang ditetapkan dan sesuai dalam anggaran negara. Fungsi yang kelima ada fungsi perencanaan, yang artinya anggaran negara berfungsi mengatur setiap kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang keenam ada fungsi otorisasi, yang artinya anggaran negara merupakan dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun tersebut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari materi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.